Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuningrum dengan NIM C0D024001 dari program studi D3 Perpajakan Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep dan pencatatan aset tidak berwujud serta kewajiban jangka pendek. Latar belakang dari judul tersebut yaitu perkembangan dunia bisnis modern menunjukkan bahwa aset tidak berwujud menjadi salah satu faktor utama yang menciptakan nilai tambah perusahaan. Aset ini seringkali lebih dominan dibandingkan aset berwujud, terutama dalam perusahaan berbasis jasa dan teknologi. Contoh aset tidak berwujud yang pertama itu hak paten, memberikan hak eksklusif atas suatu inovasi sehingga melindungi produk dari persaingan. Yang kedua itu merek dagang, meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen terhadap produk. Yang ketiga itu goodwill, yaitu mencerminkan nilai lebih seperti reputasi dan loyalitas pelanggan. Selain aset, kewajiban jangka pendek juga memiliki peran penting karena berkaitan langsung dengan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial dalam waktu dekat. Pengelolaan yang tidak tepat dapat menyebabkan masalah likuiditas. Jenis kewajiban jangka pendek itu ada 3: utang usaha, kewajiban kepada pemasok akibat pembelian secara kredit yang harus segera dibayar, utang pajak itu kewajiban kepada pemerintah yang memiliki batas waktu tertentu. Dan yang terakhir itu beban masih harus dibayar, biaya yang sudah terjadi tetapi belum dibayarkan. Konsep aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud adalah aset non-fisik yang memberikan manfaat ekonomi di masa depan dan harus diakui sebagai standar akuntansi seperti PSAK 19. Pengakuan yang tepat akan membantu mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara realistis. Karakteristik utamanya, yang pertama tidak memiliki bentuk fisik, tidak dapat dilihat atau disentuh. Yang kedua memberikan manfaat ekonomi, berkontribusi terhadap pendapatan perusahaan. Dan yang terakhir itu memiliki masa manfaat tertentu, digunakan dalam periode yang terbatas. Selanjutnya, amortisasi aset tidak berwujud. Amortisasi merupakan proses pengalokasian biaya perolehan aset tidak berwujud selama masa manfaatnya. Proses ini penting untuk menjaga kesesuaian antara pendapatan dan beban dalam suatu periode. Tujuan amortisasi yang pertama itu mengalokasikan biaya, membagi biaya aset secara sistematis selama masa manfaat. Yang kedua itu menjaga prinsip matching atau menyesuaikan beban dengan pendapatan dalam periode yang sama. Dan yang terakhir itu meningkatkan akurasi laporan, menghasilkan laporan keuangan yang lebih relevan dan handal. Metode amortisasi. Pemilihan metode amortisasi harus disesuaikan dengan pola manfaat aset agar tidak terjadi kesalahan dalam penyajian laporan keuangan. Nah, metode yang digunakan ada garis lurus itu menghasilkan beban yang sama setiap periode sehingga stabil dan mudah diterapkan. Saldo menurun itu menghasilkan beban lebih besar di awal dan menurun di periode berikutnya. Pemilihan metode mempengaruhi laba perusahaan dan besarnya beban pajak yang dilaporkan. Konsep kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang harus diselesaikan dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi normal. Kewajiban ini menjadi indikator penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan. Karakteristik kewajiban yang pertama itu jangka waktu pendek, harus segera diselesaikan dalam waktu dekat. Bersifat lancar itu berkaitan langsung dengan aktivitas operasional perusahaan. Dan yang terakhir itu mempengaruhi likuiditas, menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar utang. Berikutnya ada klasifikasi kewajiban jangka pendek. Klasifikasi kewajiban jangka pendek dilakukan untuk memberikan informasi yang jelas dan memudahkan analisis keuangan oleh pengguna laporan. Tujuan klasifikasi ini yang pertama itu menilai likuiditas, membantu mengetahui kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban. Yang kedua itu memberikan informasi, memudahkan investor dan kreditur dalam mengambil keputusan. Dan yang ketiga itu perencanaan keuangan, membantu perusahaan mengatur arus kas secara efektif. Selanjutnya ada pencatatan pajak. Pencatatan pajak dilakukan dengan basis akrual, yaitu kewajiban diakui saat timbul. Hal ini penting agar laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
Prinsip pencatatan yang pertama ada diakui aset timbul. Pajak dicatat ketika kewajiban muncul, bukan saat dibayar. Kedua, dicatat sebagai utang pajak, termasuk dalam kewajiban jangka pendek. Yang terakhir itu penyesuaian akhir periode, dilakukan untuk memastikan jumlah pajak sesuai kondisi real. Jadi kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi yaitu aset tidak berwujud dan kewajiban jangka pendek merupakan komponen penting dalam penyusunan laporan keuangan yang akurat dan relevan. Aset tidak berwujud harus diamortisasi secara sistematis sesuai masa manfaatnya agar mencerminkan penggunaan nilai ekonomi secara tepat. Jadi itu tadi penjelasan singkat dari saya mengenai konsep dan pencatatan aset tidak berwujud serta kewajiban jangka pendek. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.